hari turunnya Roh Kudus, kalau dalam PL hari panen itu, saudara-saudara. Nah, satu minggu habis Minggu Pentakosta, hari ini dikenal sebagai Minggu Trinitas, ya. Nah, setiap kali kita ada dalam Minggu Trinitas, kita diajak lagi untuk menggumuli iman kita kepada Allah Trinitas. Karena Allah Trinitas itulah yang menjadi fondasi yang penting dalam iman Kristen kita, betul? Ya, kita percaya ya kepada siapa? Ya, kita percaya pada Yesus Kristus. Tapi kita bukan hanya percaya kepada Yesus Kristus. Kita percaya kepada Allah Bapa, Allah Anak, Yesus Kristus. Kita percaya pada Roh Kudus. Jadi lebih baik kalau ditanya apa yang menjadi kepercayaan kita? Kepercayaan kita itu adalah Allah Trinitas, ya. Bukan hanya Yesus Kristus, tapi Yesus Kristus itu adalah pribadi yang kedua dari Allah Trinitas. Dan ini memang udah lama sekali, sejak dulu. Saya ingat waktu saya SD, ya. Saya SD kalau nyanyi itu hormat bagi Allah Bapa, ya. Kalau sekarang kayaknya diganti di buku KJ muliakan ya Allah Bapa itu. Tapi kalau dulu hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh Kudus, Roh penghibur, ketiganya yang esa. Nah, tapi kalau saudara suruh jelaskan bisa nggak? Bagaimana itu ketiganya yang esa? Bagaimana hubungan Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus, saudara-saudara? Nah, nanti kita akan bahas ya sedikit. Tapi tema kita hari ini lebih khusus kepada misi Allah Trinitas, lebih khusus kepada misinya, saudara-saudara ya. Tadi kita sudah baca dari sini yang nanti akan kita perhatikan, saudara-saudara, misi Allah Trinitas. Nah, bagaimana misi Allah Trinitas itu? Ketika kita tahu Allah Bapa kita kenal sebagai Allah yang apa? Dikenalnya Allah Bapa sebagai Allah pencipta. Nah, iya kan? Ya. Allah Anak sebagai penebus. Iya kan? Yang menebus dosa-dosa kita dengan mati di atas kayu salib. Dan Allah Roh Kudus. Allah Roh Kudus yang menghibur kita, membaharui kita, dan kita hidup sekarang dengan pemeliharaan Allah Roh Kudus. Nah, bagaimana hubungan antara ketiganya? Ya. Nah, saya kasih tahu yang keliru. Nah, repotnya memang kalau bicara tentang Allah Tritunggal atau Allah Trinitas, ya, ajarannya sering disebut Trinitas, Allahnya Allah Tritunggal juga, saudara, yang disebut. Nah, repotnya itu kita bisa menyatakan, oh, ajaran seperti ini keliru, ajaran seperti itu keliru. Jadi yang kelirunya kita bisa nyatakan, tapi yang benar-benar itu yang seperti apa? Itu yang tidak mudah dinyatakan, saudara. Tapi paling nggak kita tahu ya yang keliru, dan nanti hari ini kita coba belajar bagaimana sih memahaminya dengan benar, saudara-saudara. Semoga bisa ya. Nah, di warta ini juga sangat menolong ya. Pak Nanang udah menuliskan ya. Pak Nanang rajin sekali menulis khotbah ya. Selalu setiap minggu dan hari-hari yang ada kebaktian lainnya, saudara. Nah, Pak Nanang memberikan ilustrasi tentang pelari estafet. Pernah lihat perlombaan lari estafet? Pernah nggak? Pernah. Di TV ya paling nggak kan? Di televisi mungkin kan? Nah, kayak apa tuh lari estafet? Ya, gantian ya. Berapa meter? Ya, kalau 400 meter lari estafet di 4 ya 100
100 meter pertama dia yang lari, habis itu diganti ya dengan orang kedua, terus diganti lagi dengan orang ketiga, terus diganti lagi dengan orang keempat. Ketika orang pertama diganti orang kedua, orang pertama masih lari nggak? Enggak, udah diganti benar sama orang kedua. Sama juga ketika orang kedua diganti sama orang ketiga, orang keduanya udah nggak lari. Nah, pertanyaannya, kalau tadi Allah pencipta, Allah penebus, dan Allah pemelihara, ya, diilustrasikan dengan lari estafet, cocok atau tidak? Cocok atau tidak? Nah, tidak. Ya, kenapa? Karena kalau tadi ketika diganti sama yang kedua, yang pertama ya udah gak ikut apa-apa. Iya kan? Lagi yang pertamanya melakukan, yang kedua ya diam aja. Tapi tidak demikian halnya dengan Allah Trinitas. Betul nggak? Nah, ini saya coba gambarkan tadi Allah Trinitas, gambarnya begini ya. Ada saling mengena satu dengan yang lain, tapi juga gambar ini pun bukan gambar yang sempurna, cuma untuk memberikan gambaran saja, saudara. Ya, karena apa? Karena ketika Allah mencipta, Yesus Kristus sudah ada belum? Sudah ada. Ya. Ketika Allah mencipta, Roh Kudus ada? Ada juga. Dan sekarang masanya dikatakan masa Roh Kudus, tapi Allah Bapa tetap ada memperhatikan kita, memperhatikan kita juga, ya. Nah, jadi mereka itu punya misi yang tidak bisa dilepaskan satu dengan yang lainnya, ya. Nah, misinya itu apa? Misinya itu keselamatan dunia ini, keselamatan dunia ini, keselamatan kita, saudara. Nah, itu ya. Yang pertama, saudara belajar bukan seperti pelari estafet. Nah, kita mau belajar dari bacaan kita, saudara. Tadi ya, ketika kita baca Matius 28 ayat 16 sampai 20, ya. Nah, Yesus di sini dikatakan berangkat ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka, ya. Jadi ketika para perempuan itu berjumpa dengan Yesus, ya, Yesus lalu minta agar mereka memberitahu murid-murid untuk pergi menuju ke sebuah bukit di Galilea, saudara. Nah, pemilihan tempat ini bukan tanpa makna, ya. Ada hal yang penting yang harus digenapi, yang harus dinyatakan dan harus disampaikan, saudara, di bukit yang di Galilea ini. Apa, saudara, yang harus dinyatakan, digenapi ini? Nah, dua hal penting tersebut di sini dikatakan, ya, dua hal penting. Yang pertama, kenaikan Yesus ke sorga. Itu yang harus dinyatakan dan digenapi, ya kan? Kita udah tahu ya, kenaikan Yesus ke sorga yang terjadi 40 hari setelah kebangkitan Yesus. Nah, yang hari ini kita perhatikan, yang kedua itu Yesus ingin menyampaikan sebuah amanah untuk meneruskan karyanya. Karya Allah Trinitas tidak selesai dengan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, betul? Wah, kita bersyukur kalau karya Allah Trinitas selesai dengan Tuhan Yesus naik ke surga, mungkin Injil nggak sampai kepada kita. Tapi karya itu terus berlanjut, ya, dari generasi ke generasi. Dari Yesus bangkit naik ke surga sampai ke generasi sekarang, ada berapa generasi, saudara? Bisa dihitung nggak? Wah, susah banget ya ngitungnya, ya kan? Nah,
Tapi kita bersyukur. Begitu banyak generasi yang tadi ngitungnya aja susah. Tapi kita bersyukur amanat yang Yesus sampaikan boleh sampai kepada kita. Kita boleh menjadi anak-anak Tuhan yang mendengar ya ajaran Yesus. Itu karena misi Allah Trinitas yang terus dilanjutkan, saudara-saudara. Nah, itu tadi dikatakan ya, lalu dikatakan amanat agung biasanya dikenal misi Allah Trinitas itu, dan kita menjadi duta dari Allah Trinitas itu biasa misinya dikenal dengan amanat agung. Nah, kita bisa pelajari dari bacaan kita Matius 28 tadi ayat 16 sampai 20. Paling tidak ada 3 tema penting, saudara. 3 tema penting dari yang biasa disebut amanat agung yang Yesus katakan. Yang pertama apa? Tadi dikatakan ya, Yesus pada ayat 18 menyatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Ya, jadi karena Yesus pernah bersama murid-murid di dunia ini, ya, dan Yesus sampai mati di atas kayu salib. Nah, bisa jadi itu juga menimbulkan kebingungan bagi murid-murid. Ya, tapi Yesus menunjukkan bahwa Yesus bukan hanya mati di atas kayu salib, tapi Yesus bangkit dan Yesus naik ke surga. Nah, ini sebelum Yesus naik ke surga, Yesus menyatakan kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ya. Nah, jadi ini juga dimungkinkan karena kita percaya kepada Allah Tritunggal. Allah Tritunggal, Allah Trinitas. Itu. Di mana dalam Allah Trinitas Yesus kita kenal sebagai sahabat, ya. Kan kalau Allah Bapa kan Allah yang Maha Tinggi kan. Kita bisa nggak ya mengalami perjumpaan dengan Allah Bapa? Bisa nggak mengalami perjumpaan dengan Allah Bapa? Wah, kalau udah perjanjian lama nggak bisa ya, nggak bisa sembarangan kan. Kekudusan Allah, Allah Bapa Maha Kudus, ya nggak bisa dilihat juga. Tapi kita dengan Allah Tritunggal, Allah Trinitas mengenal Allah bukan Allah Bapa, tapi Allah Anak. Yang dengan Allah Anak kita alami kehadirannya, benar nggak? Makanya kalau nggak pemahaman Allah Trinitas nggak bisa. Tapi karena Allah Trinitas, kita bukan hanya mengenal Allah yang Maha Tinggi, tapi Allah yang menjadi sahabat kita, Allah yang pernah ada di dunia ini. Nah, ya, tapi Allah yang pernah ada di dunia ini, Yesus nyatakan, ya, telah diberikan segala kuasa oleh Bapaknya, ininya kan ya. Nah, jadi Yesus katakan segala kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi, dikatakan, ya. Jadi Yesus menyatakan misi, bukan hanya misinya, tapi misi dari Allah Trinitas. Dan apa yang Yesus katakan? Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya. Nah, ini jadi yang kedua, ya. Tadi yang pertama dan yang sekarang yang kedua. Yang kedua ini para murid harus meneruskan kemuridan mereka kepada semua bangsa dan meneruskan pengajaran Yesus. Itu kan, meneruskan pengajaran Yesus.
Nah, itulah yang tadi saya sudah singgung juga. Kita bersyukur pengajaran Yesus tidak hanya berhenti sampai generasi murid-murid, tidak hanya berhenti sampai generasi sesudah murid-murid, tapi pengajaran Yesus terus berlangsung sampai saat ini, saudara. Karena itu kita juga dipanggil menjadi duta dari Allah Trinitas. Bagaimana generasi setelah kita? Kalau generasi sebelum kita udah memberitakan ini, bagaimana generasi setelah kita? Saudara, ya, generasi setelah kita akan teruskan mendengar ajaran Yesus itu. Yaitu bagaimana kita mau melanjutkan sebagai duta Allah Trinitas. Ya, dalam rumah tangga kita ngajarin ke anak kita untuk kenal Allah Trinitas. Ya, nah kalau anak kita udah kenal, nanti mereka ngajarin nggak ke cucu kita? Ya, karena itu harus membagikan kemuritan, dan khususnya dalam Injil Matius di situ dikatakan menerus membagikan kemuritan mereka kepada semua bangsa. Itu artinya tidak hanya untuk bangsa Yahudi saja. Ya. Nah, menjadikan semua bangsa murid Kristus. Kalau sekarang belum, ya, apa artinya? Nah, ini banyak menimbulkan perdebatan, saudara-saudara. Tapi ya, dalam Andan Ismail ya menyatakan bahwa kemuritan itu adalah bagaimana kita menyatakan hidup sebagai murid Kristus dan ya juga meneruskan ajaran Yesus dan menganggap orang lain juga sebagai murid Kristus, gitu loh, sebagai murid Kristus. Nah, mungkin di sini ada soal baptiskanlah, ya. Nah, itu dapat dimengerti, saudara, karena Matius itu yang hanya dikatakan Petrus menjadi apa? Di atas batu karang ini jemaatmu akan didirikan. Jadi di antara semua Injil yang paling kental membahas gereja boleh dibilang itu adalah Matius. Nah, baptisan untuk menandakan seseorang masuk ya ke dalam gereja Tuhan. Ya. Tapi yang paling inti sebenarnya adalah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ya. Jadi memang seseorang jadi orang Kristen atau tidak, saya percaya itu karena pekerjaan Roh Kudus, benar. Tugas kita cuma memberitakan. Tugas kita cuma menunjukkan bagaimana ajaran Kristus itu. Dan ajaran Kristus itu adalah hukum kasih. Hukum kasih. Dan tadi kita lihat formula Allah Trinitas dalam baptisan. Dan juga tadi kita baca 1 Korintus, 2 Korintus ya. Ya kan? Kita membaca tadi 2 Korintus 13. Di situ juga ada formula Allah Tritunggal. Ya. Nah, sampai saat ini aja kita belum tahu nih hubungannya jadi gimana ya kalau bukan sebagai pelari estafet. Nah, gimana hubungannya? Ini analoginya yang keliru, bukan seperti ini. Jadi yang seperti apa yang betul? Seperti apa? Nah, ajaran yang betul itu ya mungkin kata-katanya agak sulit, tapi ini bahasa Yunani. Tapi bisa kita ingat itu adalah yang disebut perikoresis. Jadi ya, di mana ada kesatuan, tapi juga tiap-tiap pribadi bukannya lebur. Ada kesatuan, tapi tiap-tiap pribadi tidak lebur, saudara. Jadi perikoresis itu bahasa Yunani yang berakar dari dua kata. Peri artinya berputar, mengitari. Ya, saudara lihat itu ada berputar, mengitari. Sedangkan korein adalah berarti ruang untuk satu sama lain. Sehingga perikoresis dapat dimaknai sebagai ruang bagi satu sama lain yang bersifat dinamis, selalu bergerak, berputar, dan mengitari satu sama lain. Ya. Nah, jadi gagasan perikoresis tadi menjelaskan, ya, tidak seperti lari estafet, tapi menjelaskan relasi Trinitas itu adalah sebagaimana Bapa hadir dalam Sang Anak
dan anak hadir dalam Sang Bapa, dan mereka berdua dalam Roh Kudus, ya, sebagaimana Roh Kudus juga hadir dalam Sang Bapa dan Sang Anak itu, ya. Jadi kalau bagi saya itu gampangnya ada cinta yang begitu kuat, ada hubungan yang begitu kuat, ya, tapi hubungan itu tidak bersifat posesif, artinya atau tidak menutup identitas. Kalau saya sih suka memang menggambarkan Trinitas dari segala penelitian saya, itu memang suka menggambarkan dengan ketika ini kan Trinitas itu kan 3 menjadi 1, 3 tapi 1, 3 tapi 1. Tapi kalau dalam hubungan pernikahan itu adalah apa? Dikatakan kamu bukan lagi 2 tetapi 1, bukan lagi 2 tapi 1. Nah, mirip tapi tentunya tidak sama, ya. Jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus masing-masing tetap terlihat, ya, tapi hubungannya begitu dekat, nggak bisa jadi satu. Tapi kalau suami dan istri, ya, ketika dikatakan 2 menjadi 1 itu apa artinya? Ya, si Tepi sama Belina nih, 2 menjadi 1, boleh jadi contoh dulu gitu ya. 2 menjadi 1, ya. Apakah lalu dia dempet? Kemana-mana dempet gitu nggak? Hah? Enggak kan? Masih jelas. Oh itu Tepi, Evianoy, Belina, ya kan? Nah, jadi bagaimana dong? Ya. Tapi walaupun ini tetap 2, kalau mereka makin dekat, ya, maka mereka bisa dilihat sebagai 1. Kenapa 1? Ya, omongan Tepi pasti sama sama omongan Belina, ya. Nah kalau sekarang mungkin yang bisa kelihatan misi mereka itu sama nggak misinya? Puji Tuhan sama ya. Setelah menikah berapa puluh tahun, misinya sama. Misinya itu apa? Misinya itu memberitakan keselamatan yang dari Kristus. Makanya kita lihat mereka ya, dari saya muda juga, yang mereka lebih muda lagi, ya kan? Sampai sekarang itu tetap ya ada di gereja, Nah, jadi ketika 2 ini tetap sih Tepi, Belina, tapi ketika makin dekat, ya, kalau anak-anaknya nanya, nggak usah nanya Tepi, ya Papi ini gimana? Lalu tanya lagi, ya Mami ini gimana? Tapi cukup salah satu, jawabannya pasti kira-kira sama. Kalau manusia pasti kira-kira sama. Tapi kalau Allah Tritunggal, ya, karena perikoresis itu, ngerti nggak? Jadi perikoresisnya itu mereka itu saling berputar dengan hubungan yang dekat satu dengan yang lain. Jadi ya tetap ada apa yang dikerjakan, ya, tapi menjadi satu. Nah itulah mungkin jadi di situ membagikan kemuritan, ya. Jadi cinta yang memberi ruang. Nah ini ya, yang seharusnya dimiliki juga dalam hidup pernikahan, tapi belum, ya. Jadi bukan cinta yang egois, tapi cinta yang saling melengkapi dan mengisi, memberi ruang bagi satu sama lain, menjangkau seluruh manusia dan ciptaan. Nah kita harusnya menjadi representatif cinta yang demikian. Nah tapi pokoknya kita sekarang mengerti misi Allah Tritunggal adalah, ya, supaya dunia ini diselamatkan. Dan kita sudah menjadi duta dari misi Allah Tritunggal. Misi Allah Tritunggal. Nah, mereka 3 tetap ada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Tapi karena kedekatan satu dengan yang lain, ya, maka mereka katakan satu. Itu. Nah, lalu dari bacaan kita belajar apa? Kita belajar janji Yesus untuk melanjutkan kehadirannya. Di situ dikatakan, setelah ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa
sampai kepada akhir zaman. Ini mengingatkan ya, Yesus ketika lahir disebut Immanuel, Allah beserta kita. Jadi sekarang Roh Kudus yang memang kita tahu ada di dalam kita, tapi Yesus dan Bapa menyertai kita nggak? Menyertai kita, ya kan? Ya, Yesus bersama Bapa tetap menyertai umatnya melalui Roh Kudus. Nah, Allah Trinitas menemani umat menjalankan misi kita di dunia ini, ya. Jadi Allah Trinitas menemani umat menjalankan misi di dunia ini. Nah, jadi yang kita pelajari hari ini, saudara, bahwa Tuhan Yesus telah diberikan otoritas dibawa oleh Allah Bapa, lalu ya Tuhan Yesus meneruskan itu kepada kita untuk menjalankan misi Allah Trinitas. Misi Allah Trinitas bagi kita adalah apa? Mengajarkan ajaran Kristus, dan itu adalah hukum kasih Kristus, ya, supaya kita ajarkan dari generasi ke generasi. Misi Allah Trinitas bagi kita adalah menjadi representatif perikoresis kasih yang memberi ruang, bukan kasih yang egois. Kadang-kadang orang, kamu saya ya, saya sayang kalau kamu ngikutin saya maunya apa, ya kan? Ini memberi ruang, saudara, ya. Tetap masing-masing bisa berkarya. Misi Allah Trinitas, misi ini ya, kasih yang menerima, tidak lagi memberi ruang, membantu orang lain untuk bertumbuh. Tuhan Yesus berjanji bahwa Allah Trinitas akan terus menyertai kita dalam menjalankan misinya di dunia ini, ya. Jadi bersyukur nggak ketika kita ada dalam Minggu Trinitas, kita diingatkan bahwa Allah Trinitas mempercayakan misinya kepada kita, dan sama seperti murid-murid dari generasi ke generasi, ya, menjalankan misi Allah Trinitas itu, sehingga kita bisa mendengar ajaran Yesus, ya, yang ini ajaran Allah Trinitas sebenarnya juga, ya, dan itu yang kita bagikan kepada sesama kita, kepada generasi-generasi setelah kita selamat menjadi duta dari Allah Trinitas. Jalankan misinya. Amin. Saat ini